Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Beban Punya Suami. Saat terima nikahnya Ananda Cinta Mulia binti Rasti dengan mas kawin tersebut tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Suara hamdalah mengiringi setelahnya. Nanda, anak sematawayang Rasti yang menikah dengan Gunawan itu menangis. Tak menyangka ada laki-laki yang menerima dirinya yang dicap anak haram oleh orang yang tidak suka padanya. Ananda Cinta Mulia, nama yang dulu diberikan oleh buyutnya, nenek dari Rasti yang sekarang sudah meninggal dunia. Paras yang dimiliki tak seperti perempuan Jawa umumnya. Ia terlihat seperti perpaduan keturunan India. Rasti dulu pernah bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita di luar negeri. Pulang-pulang bukan membawa kabar gembira, malah membawa perut yang makin hari semakin tambah besar. Sehingga akad nikah tersebut diadakan di dalam rumah yang di dalamnya hanya keluarga dekat. Dan tak ada pengeras suara saat itu, demi menjaga agar tak terlalu banyak yang tahu asal-usul Nanda. Rasti menangis tergugu. Akhirnya anak yang dilahirkan dengan perjuangan alhamdulillah dipinang seorang bujangan. Baik-baik ya nak, jadi istri jangan ngelawan sama suami. Kalau suami ngajak kebaikan, turuti. Kalau ngajak keburukan, jangan dituruti ya. Ibu bahagia, Nanda sudah punya pasangan yang baik, ucap Rasti sembari menangis saat Nanda sedang sungkem itu. Nanda pun menahan tangis sehingga hanya mengangguk-angguk. Gantian Gunawan yang sungkem di depan Rasti. Wejangan pun dilontarkan oleh Rasti kepada menantunya itu. Segala ungkapan untuk menantunya diucapkan saat itu. Acara pernikahan antara Nanda dan Gunawan berlangsung sangat meriah. Rasti memberikan perhiasan terkenal di kotanya. Ada juga tontonan berupa dangdut pada malam harinya. Pesta pernikahan itu seakan-akan menandakan bahwa Rasti orang berpunya. Padahal dilihat dari pekerjaannya saja jelas tidak masuk akal. Rasti bekerja sebagai penjahit rumahan. Selang seminggu kemudian, Ratno mendatangi rumah Rasti. "Rasti, mana uang yang kamu pinjam kemarin?" tanya Ratno setelah duduk di ruang tamu Rasti. "Mas Ratno, maaf sekali lagi ya, tapi uangnya belum ada," jawab Rasti dengan suara lirih dan kepala menunduk. "Baru seminggu kemarin kamu hajatan, masa uang sumbangan sudah nggak ada? Kamu niat bayar utang apa enggak sih?" tanya Ratno dengan suara yang keras. Iya, kami akan bayar kok mas. Tapi memang uangnya buat bayar yang lain kemarin. Maaf ya mas," ucap Rasti dengan kedua tangan yang disatukan, disertai dengan badan yang menunduk. "Emangnya uangku gak butuh buat biaya yang lain apa? Mentang-mentang udah dikasih pinjaman, malah gak diutamakan buat dikembalikan. Kalau mau buat pesta hajatan itu, ya modal sendiri, jangan ngutang. Makanya kerepotan kan pas bayar? Senang-senang hanya sehari, malah kelimpungan tiap hari." Ratno yang emosi langsung mengeluarkan unek-uneknya. Uang yang dipinjamkan harusnya sudah kembali di tangan. Uang tersebut bisa buat bayar kebutuhan lain, malah pusing sendiri mikirin uang di tangan orang lain. "Sekali lagi, aku minta maaf ya mas," ucap Rasti yang tak berani menatap mata tetangganya itu. Padahal saat datang meminjam uang, Rasti memberikan janji agar segera dilunasi dalam waktu dekat. Ia tak menyangka uang sumbangan tersebut tak imbang dengan modal yang sudah dikeluarkan. "Dalam waktu sebulan, kalau kamu gak bayar utang, awas ya," ucap Ratno, lelaki parubaya itu yang ucapannya tak bisa dianggap main-main. "Iya mas, aku akan bayar utang secepatnya kok." Ratno pun langsung keluar tanpa minum sajian yang sudah diberikan Rasti. Rasti pun bingung dengan keadaan yang terjadi. Karena keinginannya untuk mewujudkan impian menikahkan anak sematawayangnya dengan meriah membuatnya bingung sendiri. Apalagi suaminya tak mau membantu apapun. Suami yang tak pernah mau bekerja sejak pertama kali mereka menikah karena perjanjian yang sudah mereka sepakati. Saat baru pulang dari luar negeri dengan membawa perut yang berisi janin, Rasti berpikir bagaimana cara agar tetangga tak mengetahui hal tersebut.
hingga ia tak sengaja bertemu dengan Tanto, duda anak satu. Rasti yang mengandung 2 bulan itu kelelahan akibat perjalanan menggunakan pesawat. Tak berpikir untuk makan atau minum, sebab berpikir bagaimana cara menyembunyikan bayi itu. Begitu tiba di bandara, ia naik taksi dengan tujuan terminal, guna mengulur waktu agar tak cepat sampai di rumah. Namun, baru beberapa menit duduk di terminal, ia yang sudah lemas pun pingsan. Bangun dari pingsan, Rasti langsung melihat laki-laki yang sepantaran dengannya sedang duduk membelakangi ranjang pasien. "Aku udah gak mau tinggal di situ lagi, Bu. Pokoknya aku gak mau," ucap pemuda itu dengan penuh amarah. "Kenapa gak mau, Nak? Di sini kan masih ada anakmu. Toh mantan istrimu juga tinggalnya gak begitu dekat dengan kita." Suara yang dibesarkan membuat Rasti ikut mendengar pembicaraan itu. "Pokoknya aku gak mau tinggal satu kampung sama dia, Bu. Dia yang sudah bikin aku hancur. Aku mau tinggal di luar kota aja, Bu. Titipan aku ya, Bu." Laki-laki itu pun memutus sambungan telepon, lalu berbalik menghadap ranjang. "Maaf sebelumnya, aku gak sengaja kalau dengar pembicaraanmu di telepon tadi," ucap Rasti yang terkejut saat laki-laki itu berbalik badan. Laki-laki itu mengangguk lalu bertanya, "Mana suamimu? Istri hamil kok dibiarkan keluyuran?" Rasti terdiam lalu menangis setelahnya. Kenapa nangis? Ada yang sakit ya? Di mana sakitnya?" Laki-laki itu pun mendadak khawatir melihat perempuan yang ditolongnya menangis lirih. Dielusnya punggung Rasti dengan perlahan hingga membuat tangisan itu berhenti. "Maaf ya, aku udah nangis." "Iya, gak apa-apa. Siapa tahu dengan menangis membuat kamu lega." "Aku gak punya suami. Aku hamil tanpa suami." "Maaf ya, kalau pertanyaanku tadi membuat kamu menangis." "Oh ya, namaku Tanto. Nama kamu siapa?" tanya Tanto dengan menjulurkan telapak tangannya. "Rasti." Rasti pun balik menjabat tangan Tanto. "Maaf ya, kalau aku menguping tadi. Kamu kenapa gak mau balik ke rumahmu?" "Gak apa-apa," jawab Tanto singkat. Ia tak ingin orang lain mendengar ceritanya. "Gak apa-apa kalau mau ngobrol. Siapa tahu nanti aku bisa bantu masalahmu," ucap Rasti hingga membuat laki-laki di depannya mulai membuka suara. "Tapi jangan bocorkan apa yang udah aku ceritakan ya," ujar Tanto, membuat Rasti mengangguk. "Aku mau keluar kota. Aku udah gak mau tinggal lagi di rumah. Mantan istriku sudah berselingkuh dengan tetangga dekat rumahku. Lihat dia itu bikin jijik dan mual. Makanya aku mau tinggal di luar kota. Aku mau ambil warisan di sana dan gak mau tinggal di sana sampai tua." "Gimana kalau tinggal di kotaku saja? Walaupun bersebelahan dengan tempat tinggalmu. Tapi daripada cari tempat tinggal lain," tawa Rasti yang tiba-tiba ada ide di pikirannya. "Maksud kamu aku tinggal di rumahmu? Lalu apa yang kamu mau sebagai imbalan?" tanya Tanto dengan penuh curiga. "Cukup nikahin aku aja, biar anak yang aku kandung punya ayah. Bagaimana?" tawa Rasti. Sebelum kembali ke rumahnya, ia harus mempunyai seorang suami. "Baiklah, aku mau. Tapi aku punya syarat." "Iya, syaratnya apa?" "Setelah nikah, aku akan kasih tahu semuanya tentang hal ini." Kesepakatan itu pun terjadi. Rasti memanggil bapak dan ibu beserta saudara sekandung untuk datang ke rumah sakit setelahnya. Pernikahan itu pun terjadi dengan rasa marah yang masih tercokol di benak keluarga Rasti. Rasti yang merasa masalahnya sudah terselesaikan pun kembali ke rumah bersama keluarganya itu. Mereka tak mengadakan syukuran agar tetangga mengira Rasti dan Tanto menikah sudah 2 bulan lalu, pas dengan umur kehamilan Rasti. Namun syarat yang dikatakan Tanto awalnya membuat Rasti shock. Suaminya itu tak mau bekerja, tapi nanti akan dibelikan tanah beserta rumah yang ditempatnya saat ini. Mengingat kenangan kehamilan Rasti membuat perempuan itu sedih. Dulu ia mengira suaminya tak akan ingat perjanjian tentang tak mau bekerja itu. Namun Rasti yang meremehkan hal besar itu akhirnya menjadi bumerang untuknya sendiri. Rumah dan tanah tidak akan menghasilkan kalau tidak dijadikan usaha. Berbeda kalau dijadikan usaha akan menghasilkan.
Suaminya itu justru tenang saja saat utang sang istri menumpuk. Ratno yang baru saja keluar rumah membuat Tanto baru keluar dari kamar setelah sembunyi. Ia duduk di ruang tamu dengan mengopi santai, seakan tak ada beban yang dipikul. Rasti tak berani menyuruh sang suami bekerja. Dari awal, perjanjian sudah terlaksanakan semua. Walaupun tetangga pasti tahu kalau Nanda bukanlah anak Tanto. Sebab tak ada gurat wajah laki-laki itu. Pun Nanda tak mirip dengan Rasti. Apalagi warna kulit Rasti sawo matang, tak seperti ibu dan ayahnya yang putih. Aku harus cari uang kemana lagi buat nutup utangku ini? Tanya Rasti pada dirinya sendiri. Perempuan parubaya itu terdiam diri di dalam kamarnya. Mending aku kerjain jahitan aku dulu. Rasti pun menjahit baju pesanan tetangga. Ada juga pesanan partai dari sekolahan untuk menjahit nama sekolah di bagian kerudung sebanyak 300 buah. Ia menjahit sendiri tanpa seorang teman. Kegiatan sehari-hari yang dilakoni, tapi karena keegoisan untuk mewujudkan impian, membuat pesta hajatan yang mewah membuatnya kelimpungan sendiri. Baju pesanan Bumar, Bu Yati, sama Bu Min sudah selesai. Tinggal dihubungi biar nanti diambil sendiri. Takutnya ada yang kurang pas. Gumam Rasti, lalu merapikan baju yang sudah jadi dengan disetrika, lalu dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik. Rasti menghela nafas, lalu melanjutkan menjahit untuk pesanan sekolah. Dari sore hari hingga pukul 12 malam, berhenti ketika melakukan ibadah sholat dan makan malam. Perempuan itu pun berhenti, akan melanjutkan esok hari setelah bebersih rumah. Semua memang Rasti yang mengerjakan, dari membersihkan rumah, memasak, bahkan bekerja. Ia setiap hidup seorang diri, dan orang lain kadang memandang seperti janda tapi punya suami. Alasan Rasti melakukan hajatan secara besar-besaran karena ia tak ingin kalah dengan Edo, tetangga yang suka sekali membicarakan tentang Nanda. Ia tak terima hingga pesta kemarin terbilang melebihi pesta yang sudah dilakukan Edo sebelumnya. Rasti tak memikirkan ke depan akan membayar menggunakan apa. Tabungan pun tak punya banyak. Apalagi setiap ada yang hajatan, suaminya jarang datang undangan, sehingga orang lain pun memperlakukan sama. Modal tak kembali seperti semula karena sumbangan hanya setengahnya dari modal. Padahal Gunawan sudah membantu dengan memberikan dana, namun memang tak bisa menutupi utang. Esok hari, Rasti bangun pagi. Ia melakukan pekerjaan rumah dengan segera agar pesanan dari sekolah segera dikerjakan. Masih tersisa 250 buah karena kemarin mengerjakan pesanan baju tetangga, sehingga tidak bisa mengerjakan seharian pesanan sekolah. Setelah sarapan, Rasti menjahit nama sekolah di kerudung. Butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Ia sampai melewatkan makan sampai malam, hanya makan cemilan di ruang jahitan. Ia harus semangat untuk mengerjakan pesanan. Apalagi bukan hanya Ratno yang ia pinjam uangnya, ada juga utang tetangga yang terkenal dengan bunga yang tinggi, Rusmi namanya. Uang yang diterima Rasti setelah mengerjakan pesanan, ia simpan sebagian lagi untuk belanja sayuran dan ikan. Suaminya itu kalau makan harus ada lauk ikan, tak mau kalau hanya sekedar sayur dan juga sambal. Hal itu juga menambah beban Rasti. Mas Tanto, sapa Rasti saat Tanto masuk ke dalam kamar. Mas, hutang aku makin banyak karena bunganya setiap hari banyak, Mas. Boleh minta bantuan gak untuk juga ikut kerja? Tanya Rasti dengan nada lirih. Ia sudah lelah setelah menjahit sehari semalam selama berhari-hari. Uang yang masuk pun pasti tak akan mampu buat bayar utang Ratno yang senilai 20 juta itu. Apalagi Rusmi dengan segudang bunga itu. Enggak, aku gak mau. Aku udah tempati janji kamu untuk jadi ayah Nanda demi menutupi kebusukanmu di luar negeri. Sekarang kamu juga harus berjanji untuk menepati dan membiarkan aku tidak bekerja. Apalagi aku sudah membeli tanah dan rumah di sini. Kamu tinggal menempati saja. Tak pernah aku menagih uang sewa selama ini. Celetuk Tanto, lalu tidur di ranjang sambil menutup selimut sampai leher. Ia tertidur dengan pulas, tak mempedulikan istri yang sudah dinikahi sedang dalam keadaan kalut. Ya Allah, jadi setelah puluhan tahun menikah, dia merasa aku numpang di rumah ini. Keluh Rasti dengan lirih sembari menangis.
Walaupun berniat menutupi aib, mengandung dalam keadaan belum nikah, semua orang tetap tahu kalau Nanda bukanlah anak Tanto. Buat apa Rasti menikah dengan Tanto kalau yang diuntungkan di sini hanyalah Tanto? Rasti menafkahi Tanto selama puluhan tahun, tapi masih merasa Rasti menumpang tinggal di rumah yang dibeli hasil dari warisan oleh ibu Tanto itu. Tanto selama ini kelihatan baik untuk masalah ibadah. Ia sholat tepat waktu, bahkan jamaah di masjid atau musola terdekat. Namun untuk kehidupan terhadap sesama manusia, Tanto buruk. Ia tak mempedulikan tugasnya sebagai suami yang menafkahi lahir batin. Ia hanya menafkahi batin saja. Tanto bagaikan simpanan Rasti yang hanya hidup ongkang-ongkang kaki saja, tak perlu bersusah payah dalam mencari uang. Bahkan anak dengan istri pertama tak pernah dinafkahi. Kalau ini ujian untuk diriku, aku terima ya Allah. Semoga hamba bisa segera melunasi utang ya Allah. Amin. Doa Rasti setelah menyelesaikan sholatnya. Setiap hari, Rasti tak pernah merasa tenang. Ia selalu kepikiran bagaimana cara membayar utang. Apalagi, Rusmi kemarin datang menagih utang. Ia memberikan rincian bunga yang nilainya sudah 1/4 dari uangnya. Padahal dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jahitan Rasti memang terkenal bagus pengerjaannya. Apalagi, ia membandrol murah, tak pernah menjual mahal jasa jahitannya. Tetangga yang juga penjahit tak terkenal jahitan Rasti. Setiap orang memang hanya melihat, tapi tak pernah melihat beban yang ditanggung. Rasti yang banyak pesanan jahitan, mempunyai banyak utang ditambah tak dinafkahi suami. Beda dengan tetangganya, yang hanya digunakan untuk mengisi waktu luang dan ia diberi nafkah oleh suaminya. Sebulan telah berlalu dari waktu Ratno datang ke rumah Rasti. Laki-laki itu mengetik pintu dengan kasar. Lalu Rasti pun membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. "Bagaimana Rasti? Apa sudah ada uang untuk bayar utangmu itu?" tanya Ratno dengan tegas. "Uangnya sudah ada mas, tapi kurang," jawab Rasti lirih. "Mana uangnya? Aku mau kamu bayar sekarang juga." Rasti pun segera mengambil uang yang sudah disimpannya itu di dalam lemari baju. Simpanan uang yang tak pernah Tanto tahu karena jika suaminya melihat akan diambil dan digunakan. Untung saja Tanto pergi nongkrong di warung. "Ini mas, ini uangnya," ujar Rasti sembari menyodorkan uang pecahan tersebut dalam tas. Ratno pun menghitung uang tersebut. Rasti harap-harap cemas menunggu. Perempuan itu seakan takut akan hal yang dilakukan Ratno apabila uang yang dipinjamkan kurang. "Uangnya belum ada 1/4 dari yang kamu pinjam. Ini bahkan baru 3 juta saja Rasti. Gimana dengan 17 jutanya? Tanya Ratno sembari masukkan uang tersebut ke dalam tas yang dibawanya dari rumah. Walaupun terkenal keras dan tak kenal ampun dengan peminjam uangnya, laki-laki itu akan memberikan solusi agar uangnya cepat kembali. "Aku belum tahu mas, segini yang aku hasilkan dalam sebulan," jawab Rasti sembari menautkan kedua jemarinya. "Kalau segini yang kamu bayar, butuh 6 bulan buat kamu bayar. Emangnya kamu gak bayar utang Rusmi juga? Apalagi dia meminjamkan uang dengan bunga yang banyak. Mending jual aja tanah warisanmu itu. Utang sama aku lunas, utang sama Rusmi juga lunas." "Tapi tanah warisan itu gak dijual mas," ujar Rasti yang kaget Ratno memberikan solusi itu. "Ya sudah kalau begitu, kamu akan lihat utangmu sama Rusmi bunganya akan semakin banyak. Masih untung sama aku tanpa bunga. Pikirkan baik-baik usulku ini Ras. Daripada nanti kamu bayar bunga aja, utangmu gak segera lunas. Kalau kamu jual tanah kan, aku ada kenalan. Tenang aja, aku gak bakal ngambil untung. Toh nanti uangku juga bakal balik. Kamu bakal bisa tenang setelah bayar utang." Setelah bicara seperti itu, Ratno pulang dengan membawa uang tersebut. Rasti yang masih duduk di ruang tamu pun merenung. "Kalau aku gak jual tanah, nasib utangku gimana ya? Apalagi Mas Tanto merasa aku hanya numpang tinggal di rumahnya. Kalau aku jual tanah itu, aku gak punya simpanan tanah lagi. Tanah itu pun bukan aku yang beli, itu tanah warisan. Bingung aku," gumam Rasti kepada dirinya sendiri. "Coba aku tanya masku dulu lah." Rasti kembali menyelesaikan pesanan baju. Nanti malam ia berencana untuk datang ke rumah Tono, kakak satu-satunya itu. Malamnya Rasti pergi ke rumah Tono. Ia pergi tanpa pamitan kepada suaminya itu.
Perempuan itu semakin bosan hidup dengan suaminya itu. Dulu memang tak ada tanggungan, sehingga Rasti biasa saja saat bekerja sendirian. Namun setelah memiliki utang yang banyak, Tanto tak membantu membuatnya kehilangan kepedulian kepada suaminya. Walaupun memasak harus wajib ada lauk ikan, sekarang Rasti masak seadanya. Uangnya digunakan untuk disimpan agar bisa membayar utang. Tak dipedulikan protes suami terhadap hal itu. Mas Tono, aku punya utang banyak. Gimana kalau warisanku aku jual aja? Tanya Rasti begitu masuk ke rumah saudaranya itu. Warisan kok mau dijual, Rasti? Itu tanah turun-temurun. Kamu gak ikutan beli, kok malah mau dijual? Tapi aku butuh uang, Mas. Kalau gak dibayar, nanti bakal nambah terus. Keluh Rasti kepada kakak yang sangat ia hormati itu. Kan sudah tak bilangin dulu, kalau mau ngadain hajatan, ya sederhana aja. Dibilangin ngeyel. Penyakit kau dicari sendiri, yaitu kamu, Ras. Aku kira bakal balik modal, Mas. Ternyata malah rugi banyak. Ya kan dari dulu aku udah kasih tahu, gak pernah didengerin sih. Gak boleh keluar negeri. Nekat pergi nikah, gak ngomong dulu. Hasilnya dapat beban aja kan. Coba aja dulu gak keluar negeri. Udah adem ayam hidupmu dapat, Ratno. Laki-laki pekerja keras, gak kayak suamimu. Hanya modal rumah saja sama tanah. Mana gak pernah kerja lagi. Kalau kamu terus-terusan sama dia, yang ada cepat penyakitan kamu, Ras. Omelan Tononya didengarkan Rasti. Mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kakak yang selama ini mengarahkan ke dalam kebaikan, malah diabaikan Rasti. Terus aku harus gimana, Mas? Utangku sama Ratno masih 17 juta. Belum lagi sama Rusmi. Dia kalau ngasih utang bunganya banyak. Keluh Rasti. Ya salah sendiri. Terus kalau udah jual tanah, kamu mau tinggal di mana? Kalau diusir suamimu gimana? Pertanyaan Mas Tono membuat Rasti berpikir lagi. Kemarin saja disebut numpang. Itu urusan nanti, Mas. Yang penting aku bisa bayar utang. Kalaupun aku jual tanah dan bayar utang sekarang, masih ada sisa uang yang bakal aku tabung. Kalau nggak dibayar-bayar, nanti juga bakal membengkak utangku. Terserah kamu kalau gitu. Setelah mengantongi izin sang kakak untuk menjual rumah, Rasti segera menghubungi Ratno untuk segera menjual tanahnya. Kalau makin hari nggak kejual, utang ke Rusmi bakal makin banyak. Makasih ya, Mas, udah bantu aku. Udah pinjemin utang dan bantu jual tanah. Iya, sama tetangga sendiri saling bantu. Apalagi kamu adiknya Tono, temanku. Iya, Mas, makasih sekali lagi. Rasti pun pulang setelah menerima uang hasil jualan tanah warisan di rekeningnya. Perempuan itu sudah memberikan uang kepada Ratno untuk membayar utang. Saat pulang, Tanto sudah berada di pintu dengan berkacak pinggang. Dari mana kamu, Ras? Tanya Tanto dengan penuh amarah. Dari rumah Mas Ratno, Mas. Jawab Rasti sambil masuk ke dalam rumah. Tanto langsung memegang tangan istrinya hingga membuat Rasti berhenti tiba-tiba. Aduh, Mas, sakit tanganku, Mas. Jangan ditarik gini, pinta Rasti kepada suaminya. Mau selingkuh ya kamu? Kesana terus. Tangan Rasti pun dilepaskan Tanto dengan kasar. Laki-laki itu berteriak seakan tak ada tetangga yang dengar. Aku gak selingkuh, Mas. Mas Ratno aja udah punya istri cantik. Masa selingkuh sama aku yang mukanya jelek gini? Terus ngapain kamu ke rumahnya Tanto kalau gitu? Tanya Tanto masih dengan berteriak. Aku kesana buat jual tanah, Mas. Penjelasan Rasti membuat Tanto terkejut. Ia tak tahu tentang penjualan tanah. Kenapa gak bilang kalau mau jual tanah? Kamu udah nganggap aku suami kamu apa bukan sih? Tanya Tanto tak terima. Kenapa aku harus bilang kamu, Mas? Kalau aku mau jual tanah, kan bukan tanah warisan dari ibumu. Apalagi aku juga sedang terjerat utang. Kamu juga gak mau bantu aku buat kerja biar utangku bisa lunas. Jelas Rasti dengan menggebu-gebu. Buat apa? Buat apa aku ikut bayar utang? Kan kamu yang utang, bukan aku. Toh yang menikah bukan anakku, anakmu kan dengan laki lain. Tanto seakan merasa jumawa. Ia tertawa terbahak-bahak melihat keadaan sang istri. Jadi selama ini kamu gak pernah nganggap anakku sebagai anakmu juga, Mas? Tanya Rasti dengan keterkejutan. Iya, emang anak siapa? Orang aku gak ikut buat.
Anakku itu ikut neneknya, dan itu baru anakku sendiri. Makanya jangan ngutang, cari penyakit sendiri kan. Sana urus utangmu. Mau kamu jual tanah, jual diri, atau jual apapun terserah. Aku nggak mau ikut campur. Perkataan menusuk dari Tanto membuat Rasti sakit hati. Suami yang selama ini dinafkahi, tak ubahnya hanya beban yang ia tampung. Bagaimanapun juga, Tanto tak pernah mengeluarkan sepeser pun uang dari kantong untuk menghidupi Rasti maupun Nanda. Baiklah, kalau itu maumu mas, aku nggak akan pernah ikut campur urusanmu. Lakukan saja semua sendiri. Jangan pernah minta aku untuk mengurus dirimu lagi. Aku sekarang menyerah mas. Hidup denganmu bagaikan hidup dengan bayangan. Tak pernah mau membantu maupun menafkahiku. Dan makasih ya atas bantuan yang telah kamu lakukan untukku. Sekarang aku mau pisah sama kamu mas. Ucapan tegas Rasti tak digubris Tanto. Laki-laki itu tersenyum miring lalu masuk ke dalam kamarnya. Anakku, ibu mau minta tolong boleh? Tanya Rasti kepada menantunya di telepon. Mau minta tolong apa bu? Gunawan siap membantu kalau bisa. Gunawan terkejut saat melihat sang mertua menelpon. Jarang sekali ibu dari istrinya itu menghubungi kalau tidak hal penting. Ibu boleh tinggal di rumahmu nak. Ibu masih bisa sama ayahmu. Jawab Rasti dengan tangisan lirih. Boleh bu, nanti aku jemput ya. Ibu beres-beres barang dulu. Setelahnya Rasti segera membereskan barangnya. Ia mengirim pesan kepada pelanggannya untuk menunggu menunda jahitan selama beberapa saat yang belum ditentukan. Pelanggan yang bajunya dipakai cepat dikembalikan oleh Rasti. Ngapain kamu beres-beres pakaian? Mau pindah kemana? Tanya Tanto, melihat istrinya mengambil tas dan memasukkan barang-barang ke dalamnya. Aku mau pergi dari rumah ini. Ini kan rumah yang kamu banggakan sejak dulu. Hingga tak pernah menafkahi istri. Ibadah aja tekun, tapi menghidupi keluarga aja nggak pernah. Ingat mas, yang ditanya bukan tentang ibadah saja, tapi juga tanggung jawab saat hidup di dunia. Aku nyerah mas, aku mau pergi dari rumah ini. Makasih ya, sudah bersedia memberikan tumpanganmu kepada perempuan ini beserta anaknya. Jawab Rasti, sembari menangkupkan kedua tangan di depan suaminya itu. Rasti melanjutkan kegiatannya, tak mempedulikan keberadaan sang suaminya. Dan Rasti yang melihat HP-nya bergetar segera melihat dan mengecek siapa yang menghubungi. Ibu, aku sudah di depan. Iya nak, ibu sebentar lagi keluar. Rasti pun segera keluar sembari membawa barang bawaannya. Masih ada alat jahit dan beberapa baju pesanan pelanggan. Esok hari atau lusa ia akan mengambilnya. Mas, aku pergi. Setelah ini tolong ceraikan aku ya. Kalau kamu gak mau keluar uang, kabari saja. Aku yang akan ajukan gugatan. Kepergian Rasti tak berarti apa-apa lagi bagi Yanto. Ia seakan bisa hidup tanpa kehadiran sang istri. Mau pergi juga silakan. Toh aku masih punya tanah dan rumah ini. Gumam Tanto lalu lanjut tidur. Tak mempedulikan kemana istrinya akan tinggal di mana. Setiap pagi, Tanto akan sarapan tanpa perlu melakukan apapun. Bangun tidur tinggal makan. Namun sejak istrinya pergi, Tanto malas masak. Ia pergi ke warung dan memakan apa yang diinginkan tanpa peduli berapa harganya. Punya saya berapa bu totalnya? Tanya Tanto saat sarapan di warung pertama kalinya. 20.000 pak, sama teh anget juga ya. Berarti 23. Jawab penjual makanan itu. Tanto pun membayar makanannya. Tanto tak mempedulikan asupan yang masuk ke dalam perutnya. Beda saat dengan istrinya dulu, masakannya selalu ada sayur, ikan, bahkan ada buah tersaji di meja makan. Sekarang makanan Tanto antara lain yaitu sate, nasi padang, bakso, mie ayam, ayam geprek, segala mie. Makanan tak sehat hingga membuat Tanto masuk rumah sakit. Ibu, aku ada di rumah sakit, ucap Tanto saat menelpon ibunya. Ya udah, ibu akan ke sana ya. Kirim alamat rumah sakitnya. Selang beberapa jam, ibu Tanto pun datang menjenguk sang putra. Istrimu mana? Kok gak kelihatan? Ibu Tanto celat-celingu melihat sekitar. Tadi ditemukannya sang menantu di kamar anaknya. Dia pergi bu, udah aku ceraikan. Tapi dia yang mengajukan ke pengadilan. Aku gak mau keluar uang banyak. Istri baik gitu kok kamu ceraikan sih Tanto? Udah syukur loh kamu dapat Rasti. Dia mau sama laki-laki yang gak guna, gak mau kerja.
Ibu kalau punya menantu seperti kamu, udah ibu minta buat ceraikan dari dulu. Mana dia selalu baik sama anak kamu lagi. Ya kan emang sudah dari dulu perjanjiannya gitu. Tanto gak mau kerja. Kalau nanti Tanto kerja, malah istri Tanto keenakan nanti, malah selingkuh kayak dulu. Laki-laki itu membela diri, tak mau disalahkan. Halah, perkara mantan istri selingkuh aja buat kamu gitu. Tapi otak juga harus dipakai. Udah dari dulu ibu bilangin kan, buat kerja juga gak mau. Anak gak dinafkain, malah minta istri nafkain. Ibu bingung, kenapa anak ibu kelakuannya kayak gini. Ibu Tanto pun menangisi kepergian menantunya itu. Menantu yang mau merawat anaknya selama puluhan tahun itu. Setelah menginap semalaman, Ibu Tanto menemui Rasti. Ia tahu keberadaannya saat bertanya pada cucunya, yaitu Nanda. Meskipun dari dulu, ia tahu kalau Nanda bukan cucu kandung. Toh Rasti dari dulu menjadi menantu yang baik, merawat Tanto tanpa imbalan apapun, kecuali soal menutup aib itu. Rasti, ibu minta maaf ya sama kelakuan Tanto yang kayak gitu, pinta ibu mertua Rasti dengan menangis. Rasti sudah maafkan Mas Tanto kok bu. Rasti yang melihat kedatangan calon mantan ibu mertuanya terkejut. Apalagi beliau akan memberikan semua tanah dan rumah yang di tempatnya dulu menjadi atas nama perempuan itu sebagai upah merawat anaknya belasan tahun. Rasti sudah menolak, tapi Ibu Tanto tetap memberikan hal itu. Beliau juga akan membawa Tanto untuk kembali ke kotanya. Awalnya mantan suaminya itu menolak saat tanah warisan diberikan ke mantan istri. Tapi setelah diancam ibunya, Tanto setuju. Rasti akan kembali menapaki jalan yang sulit untuk memulai hidup menjadi jasa baru. Apalagi cinta kepada mantan suaminya itu sudah mengakar kuat. Namun apalah daya cinta, cinta yang melukai harus dibinasakan. Begitu juga cintanya kepada Tanto harus dihilangkan. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.